Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Pada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita satukan hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan. Kita sambut ibadah ini. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kabahal na umuli bagas di debat kaki, ay tu si doaw na'y muli ganuyo pamingui hululoy dolisi boy di debat kaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 557 ayat 1 dan ayat 2. Asini
hukum Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyikan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku WND nomor 223 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 1 dan yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 13. Sama-sama kita membacanya secara responsoria. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di lerang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 709 ayat 1 dan 2. Thank you.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Warta gereja kita di Minggu 9 Agustus tahun 2021. Bagi nama minggu kita hari ini adalah Minggu yang kedua, wajib hubungan dengan pandemi. Himbau kita dan diwajibkan dengan cara umat. Yang ketiga, pelaksanaan sesuai dengan himbauan pemerintah dalam mencegah COVID-19 di secara khusus, maka gereja menghimbau kepada supaya tetap beribadah di rumah. Adapun persembahan rumah masing-masing dapat diinfo. Yang keempat, pelayanan pendeta. Pada hari ini Minggu, Pendeta HKBP Sulawesi Selatan Mamora melayani firman Tuhan di gereja HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, penatua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021, gereja kita akan mengadakan penatua Jans Hart Agalu Mat dengan kapal kompleks. Acara dilaksanakan di kebaktian. Setelah selesai acara kebaktian di gereja, akan kita JB Hutaga Nang Hak Guru Hutaga bertempat di berhubung saat ini masih dalam kondisi yang menghadiri acara dan luas wilayah 3 terus mematuhi Yesus. Yang keenam, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2020, telah pindah jemaat Desi Intan, alamat Jalan Todok nomor 3, pindah ke angkatan menjadi Kristen Indonesia
jemaat. Tuhan Yesus. Yang ketujuh, persembahan ke depan. Pertama, pada hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2020, kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk pekerjaan pengembangan ibadah dan pada hari Minggu tanggal 5 September 2020. Kita akan mengantarkan persembahan ke depan sebagai ucapan tanda terima kasih Mangsitua Jantimen Tagalu selama 9 tahun 4 bulan di gereja HKBP. Marilah kita memberikan sukacita. Yang ke-8, gerakan 1000. Yang ke-9, 2000 rupiah untuk. Yang ke-10, sumbangan susu keramik. Gereja kita sumbangan dari keluarga RT 30 yang menderita. Gereja mengucapkan atas yang kiranya Tuhan memberkati, memberikan berkat. Yang ke-11, sumbangan MAP. Gereja kita juga menerima sumbangan dari Boru wilayah 4 500 menggunakan. Gereja mengucapkan yang telah kiranya Tuhan memberikan berkat. Yang ke-12, basar makanan, kaos, dan sanitizer, panitia HKBP. Bersama ini disampaikan seksi dana panitia BP Makassar Sulawesi Selatan untuk mencari. Yang pertama, basar makanan. Yang pertama, ayam gotak. Yang kedua, ayam panggang. Yang ketiga, saksang. Dengan harga 200 per porsi. Pemesanan mulai di Senin tanggal 3 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 2 September 2020. Pengantaran hari Sabtu 4 dan Minggu tanggal 5 September. Demikian juga minggu berikutnya, pemesanan setiap hari Senin sampai pengantaran dan Minggu. Yang kedua, kaos berlogo panitia Huria dengan harga 100. Yang ketiga, 1 box masker isi 50 dan 2 botol hand sanitizer 60 ml dengan harga 100. Dengan ini disampaikan kepada semua jemaat, kaos hand sanitizer sudah dapat dipesan melalui majelis wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memeriahkan Pesta Huria HKBP Makassar tahun 2020, Panitia Pesta Huria HKBP Makassar atau seksi acara akan mengadakan acara perlombaan antar wilayah. Oleh karena itu diharapkan untuk semua wilayah agar mempersiapkan diri atau pesertanya. Adapun perlombaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlombaan tarik ama, ina, remaja minimal 2 penyanyi setiap lagu B. Yang kedua, perlombaan senam kreatif. Yang ketiga, perlombaan cerdas cermat Alkitab. Yang keempat, perlombaan cerdas cermat buku ND. Yang kelima, perlombaan masak nasi goreng. Yang keenam, perlombaan domino. Kiranya setiap rangkaian kegiatan yang kita laksanakan berdasarkan atas nama Tuhan dan dimuliakan.
Berikut, Huria HKBP menerima surat dari PA Raja Tarutung 27 Agustus 2021. Nomor 1416/L18/8 Romawi /2021. Hal laporan bulanan Agustus napungu tu dana pensiun HKBP. Lampiran rincian pemasukan dan akademik tur kantor pusat HK. Napina tanggapan de ruas dohot par luan ni huri. Dami ni debata mengututi surat nami naniari 9 Juli. Taringo tu laporan tao manalese usaha 1.000 rupiah per hari dohot na asing. Dohot hep domu tu dana pensiun dan par 2000. Pertama, tu rekening normal dana pensiun 5 opat rekening BNI, BRI, Bank Mandiri. Na masuk godangna sada miliar 510 juta 750 tol 20 fit. Nomor 2, tu rekening khusus pemerhat rekening BNI. Naro sian ruasta nang swasta godangna 8 miliar rupiah. Pungu sude sian miliar 510 juta 750 227 naruar. Pertama, 1 manggarar tu dana pensiun HKBP tanggal 26 na opat ningi godangna sada 5 miliar. Kedua, manggarar tu dana pensiun HKBP di Medan dari rekening pemerhat kasih hak ujung di bulan Agustus 2000 godangna 8 miliar. Pungu sudah nang tagarar sahatu ujung di bulan Agustus 2021 godangna 3,5 miliar. Alani utang nang tagarar tu dana pensiun di Medan ujung di bulan Agustus 2000 91,88 miliar dohot hatorangan 82,3 miliar di bulan Juli, 9,5 miliar di bulan Agustus. Las dorohata ala manipati di bulan Agustus 2021. Bolas dohita manjalo pangarupion sian na makhawongi huriata godangna 8 miliar. Jalasian ruas godangna sada 5 miliar. Songon nang paboton hami di bulan Juli nasal. Nunga hupabakit hami sadatim tau mangurupi kita hami uluan patupa aka proses pamaritata sian PPMP tu PPIP mamake DPLK. Alani sian nasa rohanami pinasahat mamuliate godang tuganup na pasahaton peliat tu debata marhite pangpion tu dana pensiun saat diusung di bulan Agustus. Pos dorohanami pe tongon marukil hita saat bulan Agustus. Saitong radia jala hiras rohata mangudut nupayon tu usaha manggarar utang ni HKBP dana pensiun. Marsi tangiangan dohot marsiurupa mahita mengadopi COVID-19. Dohot makorhon ma naburuki ngolu-ngoluta. Tada mahita rap dohot saluhut rakyat Indonesia
rupa napina idoni pamaretata dalan pasohot ararat ni COVID-19 dohot varian asabowi tumi kita mandungani mardongaton Tuhan Yesus sitolu sadai manguduti pembangunan ni bangsot nama cerikoti songonima pinasahat buah-buah dot hata hamulateon nang pangiduan Uhud manjohon Tuhamu asa ganup hita marsetangyangan di bagasan goar ni Tuhan. Tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar tanda tangani dan stem. Yang berikut mohon dukungan doa bagi warga Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Di dalam warta kita ada 13 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada. Yang ke-14, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Bagian pertama ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan ada 5 orang. Bagian B ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 6 orang. Bagian C ulang tahun pernikahan ada 1. Yang berikut daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Bagian A ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 7 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Memberkati. Yang ke-16, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap untuk dukungan 2000 sebagai berikut. Dapat kita lihat pada warta kita. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 50%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang ke-17, berikut bagian keuangan, bagian kedua, dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir pertanggal 28 Agustus 2020. Dapat kita lihat pada warta yang ada di atau dalam grup WA wilayah kita yang telah dikirim kita jemaat. Puji Tuhata, siap buku de nomor 250 tolu, ayah sada dot udutna, las di somata pepongu pilihan napar jolo.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Shalom. Oras madihita saluhna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu ini dari kitab Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Markus pasal 7 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuangnya di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik minggu kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Kalau kita mengikuti mulai dari ayat yang pertama, benar yang terjadi hingga sampai kepada nats ini, bahwa ketika kita mau melihat di situ, mulai dari ayat yang pertama, di situ terlihat bahwa ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memberikan teguran. Mereka menegur murid Tuhan. Mereka berkata, kenapa murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan dibasuh? Apa mereka makan dengan tangan itu tidak dibasuh? Mereka menganggap bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Ketika mereka makan tanpa membasuh tangan, maka mereka telah menajiskan dirinya. Tapi apa kata jawab Tuhan Yesus? Hai orang-orang munafik, bibirmu memuliakan Allah, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang. Apa artinya? Di sini Yesus mau mengatakan ada satu contoh yang Tuhan Yesus juga katakan di dalam pasal yang ke-7 ini sebelum nats ini. Yesus memberikan contoh, yaitu ketika Tuhan berfirman bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Tapi orang-orang Yahudi berdalih. Mereka membuat aturan-aturan manusia. Mereka menganggap bahwa ketika mereka telah memberikan persembahan kepada Tuhan, maka mereka bisa lepas dari tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Mereka dapat berkata, tidak ada lagi yang bisa kuberikan buat orang tuaku karena semuanya telah berikan kepada Tuhan, katanya. Hingga tidak ada lagi yang bisa kuberikan kepada orang tuaku. Sehingga itu adalah hal yang benar dirasa mereka. Di adat mereka itu menganggap bahwa itu sudah benar, karena mereka sudah mempersembahkan semuanya kepada Tuhan.
sehingga tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada orang tuanya, itu tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu adalah perilaku-perilaku daripada orang-orang yang munafik. Tuhan tidak menerima hal-hal yang demikian. Bibirmu memuliakan Allah, tetapi hatimu. Pak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mendasari dari nats yang kita baca saat ini. Maka Tuhan Yesus di sini mau memberi kita penjelasan mengenai hal mencuci tangan yang ditegur oleh orang-orang Farisi tadi. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Bukan yang masuk ke dalam seseorang yang menajis, tapi yang keluar. Bukan yang masuk, yang menajis. Masuk, yang keluar dari mana? Keluar dari. Itulah kita. Makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemana arahnya? Dia akan masuk ke perut. Setelah masuk ke perut kemana? Dia akan masuk keluar ke jamban. Lah makanan. Makanan itu masuk ke perut dan dari perut akan keluar ke jamban. Tetapi bukan demikian hal kehidupan iman Kristus. Tapi yang membuat seseorang itu najis, seseorang yang membuat orang itu bersalah, berdosa adalah apa yang keluar dari hati. Keluar dari hatinya. Yang kotor itu, hatinya yang keras itu, hatinya yang membatu itu. Dari situ keluar berbagai kejahatan yang disebutkan tadi di dalam nats firman. Perjabukan, ada perjabukan dan segala. Dari situlah, dari apa makanan atau yang masuk dari mulutnya, tapi apa yang keluar dari hatinya ini. Kalau hatinya ini busuk, kalau hatinya ini kotor, kalau hatinya ini batu, maka akan keluar dari sini berbagai hal bermacam-macam kejahatan. Dan inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus di dalam nas ini. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang munafik. Mereka memelihara kehidupan rohani hanya untuk memperlihatkan penampilan. Mereka memperlihatkan kehidupan rohani itu hanya dari penampilan, dari luar. Tetapi hatinya, penampilan sepertinya taat, penampilan sepertinya dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, penampilannya seakan-akan dia adalah orang religius. Dia tidak makan ini, dia tidak makan itu, dia tidak melakukan ini. Sepertinya dia berpakaian rapi, tapi di dalam hatinya, hai orang-orang munafik, dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan tidak lihat bagaimana penampilan gereja. Tidak lihat baju apa. Lihat. Dari dibata. Apa yang dilihat kan itu adalah hati kita, bukan penampilan. Bukan bagaimana berpenampilan kita datang kepada. Tapi hati yang kotor itu tidak bisa ditutupi dengan indahnya hidung putih. Hati yang kotor itu tidak bisa ditutupi dengan indahnya doa yang panjang-panjang itu. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Kenapa? Kau bisa. Patado nadirohatai. Dengan penampilan yang menutupi isi hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa nats firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama ini adalah bahwa iman Kristen itu bukan iman yang murahan. Kalau di kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, dari Roh Kudus. Tegas di dalam firman Tuhan buat kita hari ini mengatakan bahwa semua makanan halal. Semua makanan. Jangan kita memakai makanan itu menjadi tolak ukur iman seseorang. Kita tidak bisa memakai makanan dan minuman itu menjadi tolak ukur seseorang itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Bukan itu yang menjadi tolak ukur. Bukan makanan yang kita makan menjadi tolak ukur. Bukan kebenaran kita hidup di dalam Tuhan. Bukan. Tetapi adalah sikap perbuatan seseorang itu di hadapan Tuhan. Hati seseorang itu yang dilihat Tuhan. Bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang keluar dari. Kalau hati kotor, hati kita yang menajis. Hidup di dalam. Yang kedua adalah firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa memang dalam tubuh kita ini ada banyak panca indera. Tidak hanya dari mulut, dari makan, di pendengaran, lihatan, kita berapa? Hal-hal ini juga adalah sesuatu yang dalam diri. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini tadi bahwa yang membuat kita najis itu bukan apa yang masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa berdosa. Kita mendengar berdosa, bisa berdosa karena melihat sesuatu. Berdosa karena artinya Pak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mencari kambing hitam atas dosa kejahatan yang kita perbuat. Jangan kita mencari kambing hitam seperti apapun tantangan yang datang dari telinga kita, seperti apapun tantangan yang datang dari mata kita, seperti apapun tantangan yang datang dari hidung kita ini, seperti apapun tantangan yang datang dari mulut kita ini. Tetapi selama hati kita diterangi oleh Roh Kudus, itu tidak akan dosa tengah-tengah. Jangan kita cari kambing hitam orang sana, jadi kita karena itu kita berdosa. Karena perkataan si Adonang kita jadi berdosa. Tidak. Jangan kita cari kambing hitam. Artinya apapun yang masuk dari telinga kita ini, apapun yang masuk dari kita ini, apapun yang kita lihat, selama hati kita ini bersih, selama hati kita ini kudus, tidak akan pernah melahirkan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa paksa orang lain. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk tidak mengejek kita. Kita tidak bisa paksa orang lain untuk tidak memfitnah kita. Terserah apa mau orang katakan kepada kita. Tapi orang yang hatinya bersih, dia akan bijaksana dalam menanggapi apa yang dia dengar. Dia akan bijaksana menanggapi apa omongan orang. Dia tidak akan menimbulkan dosa. Tapi kita tidak bisa menguasai hati kita dengan bijaksana. Entah itu perkataan yang benar, entah itu perkataan tidak benar, juga menjadi dosa. Karena juga tidak bersih. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa paksa semua orang itu harus berpakaian sopan. Kita tidak bisa paksa orang harus berpenampilan sopan di depan kita. Tak dia. Serah orang lain mau berpakaian apa. Kita tidak bisa kontrol hati kita berdosa. Kita paksa orang lain untuk menutup auratnya. Bukan hak kita, itu hak
berpakaian seperti apapun dia. Tapi kita memiliki hati yang bersih. Kita memiliki yang suci. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebagaimanapun yang kita lihat itu, selama hati kita bersih, tidak akan menimbulkan. Jangan kita menyalahkan orang lain berpakaian tidak senonoh. Jangan kita salahkan orang lain berpenampilan karena menganggap itu menimbulkan dosa kepada kita. Kita salahkan orang lain. Mari kita selama kita bersih, selama hati kita akan mungkin jadi dosa. Tidak tahan, tutup mata. Kalau Tuhan congkel mata. Artinya apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa hati kita ini diterangi. Selama hati kita diterangi oleh Roh Kudus, apapun yang masuk ke dalam diri kita ini tidak akan pernah bisa menajiskan, tidak akan pernah bisa membuat kita berdosa. Hidup di dalam bersih, tetap. Tapi kalau hati kita itu kotor, hati kita itu busuk, jangankan yang tidak baik, yang baik saja kita olah itu menjadi yang tidak baik. Orang berbuat benar kepada kita, tapi karena hati kita kotor, bisa kita olah itu menjadi sesuatu yang tidak benar, kita keluarkan, bisa. Itu, mari kita arah hati kita ini. Yang ketiga, dalam teks Alkitab, secara harafiah hati itu adalah gambarkan atau diartikan itu adalah jantung. Itu adalah jantung. Jantung kehidupan. Bahwa hati itu adalah pusat kepribadian manusia yang menentukan yang menentukan tindakan. Dalam hati kita ini adalah, artinya apa? Bahwa hati adalah tempat yang terdalam yang ada di dalam diri seseorang. Tidak ada yang tahu orang lain apa yang, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita ini masing-masing. Itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hati kita. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apa yang ada di dalam hati kita ini? Apa yang ada di ruang-ruang hati kita ini? Apa yang kita olah di dalam hati kita ini? Apa yang kita produksi di dalam hati kita ini? Kalau pemazmur Daud mengatakan di Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, kenallah. Dia mengundang, lihat hatinya, lihat hatiku seperti apa hatiku ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau transparan kepada Tuhan. Inilah yang ada di dalam hati. Inilah yang sedang kuproduksi. Inilah yang sedang kuolah di dalam hatiku ini. Apakah kita doa seperti itu kepada Tuhan? Walau apapun yang ada di dalam hati kita ini, yang tersembunyi ini, tidak diketahui orang lain, tetapi yang pasti bahwa Tuhan itu mengetahui. Jangan kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang jahat. Mengapa? Sebab Tuhan itu tahu. Hati kita ini kita sendiri dan Tuhan. Mari kita, terakhir ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja di dalam hati kita ini ada pergumulan yang tidak bisa diketahui orang lain, atau mungkin bahkan kita pun membahasakannya nggak bisa.
Tapi ada suatu pergumulan yang selalu bergejolak di dalam hati kita. Diketahui orang lain, bahkan kita sendiri pun tidak bisa mengungkap. Kita tidak bisa membahasakan. Jadi di dalam saya yang sedang saya alami. Bisa saja. Tapi walaupun tidak seorang pun yang mengetahui tentang pergumulan kita yang terdalam di dalam hati kita ini, firman Tuhan, ingat bahwa kami, apa pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi di dalam hati kita ini, Tuhan mengerti bagaimana apa yang terjadi di dalam diri kita. Oleh sebab itu bagaimana kita supaya berdoa, Tuhan lihatlah apa yang ada di dalam hatiku dan tolonglah aku. Yakinlah ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Terkadang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita karena kita pun tidak bisa mengungkapkannya kepada orang. Tidak kita bisa membahasakannya kepada orang lain, tetapi kita selalu menderita oleh karena sesuatu yang ada di dalam hati. Tapi harus kita ingat melalui nats firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan mengetahui. Tuhan melihat, Tuhan mengenal apa yang ada di dalam hati kita. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita untuk mau disadarkan oleh firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan menjadi orang-orang yang hanya tampil di luar seperti orang yang benar, tetapi di dalam hatinya busuk. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang benar memang, bahwa dari hati kita ini terpancar kebenaran, dalam hati kita ini bersih dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Kau Tuhan mengetahui isi di kami. Bukan karena makanan, kami menjadi najis, berdosa, apa yang keluar dari hati kami. Karena itu Tuhan, kami memohon datang ke hadapan-Mu, Kau bersihkan, Kau sucikan hati kami. Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, supaya Engkau yang senantiasa menuntun kami, ajarkan kami, supaya apapun yang ada di dalam hati kami ini tetap boleh mengolah baik Tuhan. Kasih buat firman-Mu pada saat ini, kami semakin hidup di dalam kebenaran. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat seluruh. Yakin bahwa Engkau adalah kekuatan, pertolongan kami. Jalanan. Saat-Mu Tuhan hadapi berbagai pergumulan. Tengah keluarga, bulan tengah-tengah pekerjaan, Tuhan jadi pergumulan mereka. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun, menggembalakan seluruh jemaat-Mu. Terlebih di tengah-tengah COVID-19, berhadapan dengan virus yang tidak dapat dilihat. Dan kami tetap mempercayai Kau menjagai seluruh jemaat-Mu. Berkati, lindungi kami. Dan kami menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai pergumulan yang kami hadapi di Allah Bapa kami juga saat-Mu Tuhan, haring sakit. Kau Tuhan yang jamah, percaya Kau Tuhan tetap memberikan kemuliaan,
tengah-tengah jemaat-Mu yang ada keluarga hamba-Mu, serta keluarga mereka Tuhan sedang jalani diri di rumah. Tuhan, Kau yang bekerja, berikan kesembuhan, berikan mereka pemulihan Tuhan. Virus boleh buat mereka Tuhan. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menguatkan mereka, berikan dan juga Tuhan, jika ada seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, ada dari jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri, percayakan juga semua mereka Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberikan mereka pemulihan, kekuatan daripada dalam menghadapi masa-masa sulit di tengah-tengah. Tuhan Allah Bapa kami, inilah permohonan doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan pengasihan yang akan menuntun, menjagai seluruh jemaat. Terima kasih. Juga tidak lupa mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam sukacita mereka Tuhan di ulang tahun pernikahan, tahun kelahiran, Tuhan tetap sukacita mereka melimpah di dalam nama Tuhan. Hingga mereka boleh bersukacita semakin pada Tuhan dalam pertambahan usia. Kau semakin memberikan hikmat, berikan mereka Tuhan berkelimpahan berkat untuk hari yang akan datang. Kami mendoakan kepada anak-anak kami Tuhan, yang hingga saat ini juga yang masih tetap boleh belajar, mereka masih. Kau tetap Tuhan, berikan hikmat, berikan yang terbaik buat anak-anak, yang walaupun mereka belajar di rumah, tapi itu Tuhan tidak menghambat mereka Tuhan untuk mendapat hikmat daripada Tuhan tengah-tengah proses-proses. Mereka menjadi orang-orang yang berguna untuk hari yang akan. Sempurnakan Tuhan doa permohonan kami ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari UKND nomor 730. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan memberkatilah persembahan umat-Mu ini. Terdapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu mari kita saluhukna